Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Latiful Anwar, SSI MSc PhD, selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati, Bapak Dr. Imam Rofiki, SSI MPD, selaku dosen pendamping Himatika Vektor tahun 2025. Yang kami hormati, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA 2025, Saudari Istiqomah Nurosifa atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2025, Saudari Fadilah Widya Rohmah. Yang kami hormati, Ketua Umum KMUM tahun 2025, Saudari Anissa Latifatul Mahmudah. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Med Club tahun 2025, Saudari Windy Aulia Putri Irawan, dan yang kami banggakan, teman-teman panitia serta seluruh peserta Med Club 3 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan Med Club 3 dengan keadaan sehat walafiat. Semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Med Club merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan kali ini ditujukan untuk mempersiapkan UTS semester ganjil mahasiswa S1 Departemen Matematika angkatan 2025. Pelaksanaan Med Club 3 ini mengusung tema Learn Together, Grow Together. Perkenalkan, saya Reviona Widyadana, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Med Club 3 kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, pembacaan tata tertib. Keempat, pemaparan CV pemateri. Kelima, pemaparan materi. Keenam, pembahasan pretest. Ketujuh, ice breaking. Kedelapan, pembahasan soal. Kesembilan, tanya jawab. Kesepuluh, pengisian link presensi dan evaluasi. Kedua ke-11 pembacaan doa, dan yang terakhir dokumentasi dan penutup. Baiklah, demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kepada Saudara Alman Gietz, selaku panitia yang bertugas memimpin doa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin terbaik, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajaat bahwa kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ya, untuk memimpin doa dengan cara muslim, bagi yang non-muslim diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan asyakirin, hamdan an-naimin, hamdan yuafiya niyamahu wa yukafini mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kata yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
sehingga kami dapat hadir dalam kegiatan Med Club 3 ini. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan kelancaran akan terselenggarakannya acara pada hari ini. Jadikanlah acara hari ini menjadi acara yang Engkau ridhoi dan acara yang memberi kita semua. Ya Allah, mengetahui Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui, anugerah pada kami ya untuk berikanlah kami kesabaran serta rasa semangat yang tinggi ilmu, sehingga kelak ilmu yang dapat bermanfaat kami serta orang akan UTS nanti. Engkau dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lingkungan rahmat dan ampun-Mu. Jauhkanlah kami dari panasnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala wa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Alman Giats yang telah memimpin pembacaan doa. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib peserta Matkul 3 2025. Kepada panitia yang bertugas share screen, dipersilahkan. Yang pertama, peserta wajib mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung dan dipersilahkan mengaktifkan mikrofon apabila sudah dipersilahkan oleh MC. Yang kedua, peserta wajib untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom meeting yang telah diberikan. Yang ketiga, peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi dan pembahasan soal. Yang keempat, memastikan perangkat dan koneksi internet stabil. Yang kelima, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom meeting. Setelah pertanyaan dijawab dan tidak ada tanggapan lain, peserta yang bertanya dipersilakan untuk lower hand. Yang keenam, apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Yang ketujuh, peserta wajib mematuhi tata tertib yang telah ditentukan. Yang delapan, peserta akan diberikan e-sertifikat setelah memenuhi keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu mengerjakan soal pretest dan posttest Matkul 3 dan mengisi link presensi serta evaluasi di akhir kegiatan Matkul 3. Baik, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan pembahasan pretest. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV tentor kita pada hari ini. Kak Ersa Widya Putri merupakan mahasiswa semester 3 program studi S1 Matematika Universitas Negeri Malang. Memiliki kemampuan analitis yang baik, teliti dalam menyelesaikan tugas akademik, serta aktif berorganisasi. Keterampilan menggunakan Canva untuk mendesain presentasi dan laporan yang informatif. Kak Ersa memiliki banyak pengalaman mengikuti perlombaan, di antaranya medali perak nasional 2025, peringkat 4 tingkat provinsi, kompetisi Festival Olimpiade 2025, medali perak nasional kompetisi Festival Olimpiade 2025. Kak Ersa juga memiliki pengalaman kepanitiaan, yaitu sebagai staf divisi acara Kampus Fest tahun 2025 pada Januari tahun 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi,
Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan berita dari tentor kita. Kepada Kak Ersa, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Ersa Widya Putri, biasa dipanggil Kak Ersa. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang materi, yaitu mengenai mata kuliah kalkulus, di mana di materi mata kuliah ini kita akan membahas yaitu dua subbab. Yang pertama adalah mengenai limit dan juga mengenai turunan. Nah, yang pertama mengenai limit. Nah, apa sih itu limit? Nah, limit itu merupakan suatu nilai yang didekati oleh suatu fungsi, di mana saat variabelnya mendekati suatu angka tertentu. Nah, secara intuitif, definisi suatu limit itu dapat kita tuliskan seperti ini. Limit X mendekati C dari fungsi X, yaitu L. Nah, apabila X itu mendekati C untuk fungsi fx, maka nilai fx sendiri itu akan mendekati L. Nah, untuk contohnya seperti ini, di mana limit ketika X mendekati 3 dari 4X min 3. Nah, dari contoh pertama ini, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X-nya yang 3 ke dalam fungsinya, yaitu 4X min 3. Yaitu 4 dikali 3 dikurangin, mohon maaf, ini harusnya 3. Sama dengan 12 dikurangin 3, yaitu 9. Nah, ini harusnya itu 3 ya, guys. Nah, hasilnya nanti 12 dikurangin 3 itu 9. Nah, untuk yang kedua, yaitu contoh 2, di mana limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min X min 6 per X min 3 itu dapat kita selesaikan, yaitu dengan cara manipulasi aljabar, di mana X kuadrat min X min 6 ini kan merupakan kesamaan kuadrat. Nah, di sini kita faktorkan, di mana X kuadrat min X min 6 ini hasil faktorisasinya yaitu X min 3 dikali dengan X plus 2. Nah, dari sini karena penyebutnya adalah X min 3 dan dia sama dengan pembilangnya yaitu X min 3, maka kita bisa bagi antara pembilang dan juga penyebut yang sama, yaitu X min 3 ini dikali dengan X min 3. Sehingga limit X mendekati 3, maka hasil, yaitu fungsinya adalah X plus 2. Sehingga kita substitusikan nilai X-nya pada fungsi ini, yaitu 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesalahan dalam penyelesaian limit. Nah, ini kita harus perhatikan ya, dalam penyelesaian limit itu kita harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama itu, apabila kita menemukan soal terkait limit, itu kita jangan langsung substitusinya nilai C dan tanpa melihat bentuk dari fungsinya. Misal kayak yang di contoh kedua itu. Nah, di contoh kedua yang tadi itu kan eh, di contoh. Nah, di mana X-nya ini kan mendekati 3. Nah, apabila kita langsung substitusi ke fungsinya, yaitu X kuadrat min X min 6 per X min 3, nah penyebutnya ini akan menghasilkan nilai 0. Untuk itu, penyelesaian yang tepat itu kita harus memanipulasi aljabar, di mana yang fungsi kuadrat ini harus kita faktorisasikan.
Nah, untuk itu maka jangan langsung substitusi nilai C tanpa melihat bentuk fungsi limitnya. Sehingga kita perlu memanipulasi aljabar seperti memfaktorisasi atau menggunakan sifat-sifat penjumlahan maupun pengurangan. Nah, yang kedua itu jangan tidak cek limit dari dua arah. Jadi kita misal mempunyai soal mengenai limit, maka kita itu perlu mengecek limit tersebut dari dua arah, yaitu dari limit kiri dan juga limit kanan. Di mana seperti contoh ini, yaitu fx-nya itu mempunyai dua penyelesaian, yaitu fx sama dengan 1 dan juga fx sama dengan 3. Nah, untuk fx sama dengan 1 sendiri itu untuk x yang kurang dari 2, sedangkan untuk fx sama dengan 3, yaitu untuk x yang lebih dari 2. Nah, cara yang tepat yaitu kita harus mengecek limit kiri dan juga limit kanannya. Nah, untuk limit x mendekati 2 dari arah kiri dari fungsi fx, yaitu sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1 di sini? Sama dengan 1 di sini. Karena untuk x mendekati 2 dari arah kiri, itu merupakan x yang kurang dari 2. Maka fungsi yang memenuhi yaitu yang fx-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, yaitu untuk limit x mendekati 2 dari arah kanan, dari fungsi fx, hasilnya yaitu 3. Nah, untuk limit x yang mendekati 2 dari arah kanan, itu merupakan x yang lebih dari 2. Maka fungsi yang sesuai atau yang memenuhi yaitu fx-nya sama dengan 3. Nah, kesalahan ketiga yang sering terjadi pada saat kita menyelesaikan suatu soal limit, yaitu kita itu perlu mengingat limit tak hingga itu bukan angka, melainkan arah. Contohnya itu seperti pada contoh ini, di mana limit x mendekati 0 dari kiri dari 1 per x, itu hasilnya adalah min tak hingga. Dan limit x mendekati 0 dari arah kanan dari 1 per x, itu hasilnya adalah positif tak hingga. Nah, min tak hingga dan juga plus tak hingga ini bukanlah suatu angka atau penyelesaian, tapi ini kita baca sebagai ketika x mendekati 0 dari kiri, maka hasilnya itu adalah minus tak hingga, di mana dia akan semakin membesar, tapi nilainya adalah bernilai negatif. Nah, untuk limit yang x-nya mendekati 0 dari arah kanan ini, dia akan mendekati plus tak hingga, di mana dia itu nilainya akan semakin besar ke arah positif. Yang kesalahan yang keempat yaitu adanya fungsi berisolasi atau oscillating, sehingga limit tersebut tidak ada. Nah, maksud dari isolasi sendiri ini, dia itu akan mendekati dua nilai, di mana nilai tersebut itu selalu berulang-ulang. Nah, sedangkan limit sendiri itu nilainya itu harus tepat satu. Dia tidak boleh ada nilainya itu ada dua. Kalau dia memiliki nilai yang dua atau memiliki nilai lebih dari dua, maka dia bukan termasuk limit. Nah, contohnya itu seperti ini. Limit x mendekati 0 dari sin 1 per x, di mana limitnya itu tidak ada. Karena apa? Ketika x-nya kita mendekati 0, di mana x mendekati 0, sin x ini akan semakin kecil. Maka 1 per x ini akan menjadi semakin besar. Namun, nilai dari limit x mendekati 0 dari sin 1 per x ini akan terus berisolasi antara min 1 dan 1. Di mana yang membuat dia berisolasi adalah dari fungsi trigonometrinya sendiri, yaitu sin. Nah, itu bisa kita lihat, mungkin teman-teman pernah ingat yang ada di grafik trigonometri, di mana sin itu batasnya kan antara 1 sampai min 1. Nah, itu mereka akan berisolasi di antara 1 dan min 1. 1 dan min 1. Nah, selanjutnya yaitu mengenai definisi limit kiri dan juga limit kanan. Nah, di pembahasan sebelumnya kan kita sudah menyinggung beberapa penjelasan tentang limit kiri dan limit kanan. Nah, definisinya secara umum itu limit kanan yaitu limit x mendekati c dari arah kanan dari fungsi fx sama dengan L. Nah, saat x mendekati c dari arah kanan, di mana x-nya itu pasti lebih dari c, maka fx sendiri hasilnya atau nilainya adalah L. Nah, untuk limit dari kiri, yaitu
limit x mendekati c dari arah kiri dari fungsi fx sama dengan L, yaitu saat x mendekati c dari arah kiri, di mana x-nya itu pasti kurang dari c, maka fx-nya bernilai L. Nah, karena limit kiri dan limit kanan ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu sama-sama menghasilkan nilai L, maka limit di titik tersebut itu ada dan nilainya L. Nah, kalau misal kita mencoba suatu soal dan di mana kita mendapatkan nilai dari limit kanannya itu berbeda dengan limit kirinya, maka limit dari soal tersebut atau penyelesaiannya itu tidak ada. Karena apa? Karena nilainya itu tidak sama. Sedangkan limit sendiri nilainya itu harus sama, yaitu dari limit kiri maupun limit kanannya. Nah, contohnya seperti soal ini. Nah, tentukan nilai limit berikut, di mana fx yaitu fx sama dengan 2x plus 1 untuk x yang kurang dari 3. Dan fx itu sama dengan x plus 4 untuk x yang lebih dari 3. Nah, penyelesaian atau solusinya yaitu untuk limit kiri, yaitu limit x mendekati 3 dari arah kiri dari fungsi fx sama dengan, karena kita x-nya mendekati dari arah kiri, otomatis kita mengambil x yang kurang dari 3, yaitu fx-nya adalah 2x plus 1. Setelah itu kita substitusikan, yaitu 2 dikali 3 ditambah 1, yaitu 6 ditambah 1 sama dengan 7. Dan dengan cara yang sama, kita juga akan mencari limit kanannya, di mana untuk limit kanannya, x mendekati 3 dari arah kanan, yaitu kita sudah tahu pasti dia akan x-nya itu lebih dari 3 atau lebih dari c-nya. Sehingga fungsi yang kita pakai itu pasti x plus 4, dan kita substitusikan langsung untuk c-nya yang sama dengan 3, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena limit kirinya hasilnya adalah 7, dan limit kanannya hasilnya 7, maka dia memiliki limit yaitu 7. Berarti untuk soal ini limitnya ada dan nilainya adalah 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan definisi limit kiri dan juga kanan, maka kita dapatkan kesimpulan yaitu berupa teorema limit kiri dan juga limit kanan. Di mana bunyi dari teorema ini yaitu limit x mendekati c dari fungsi fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit x mendekati c dari sebelah kiri fx sama dengan L, dan limit x mendekati c dari arah kanan dari fungsi fx sama dengan L. Nah, dari beberapa teorema tadi, kita bisa mengingat dari teorema limit sendiri. Nah, misalkan N itu bilangan bulat positif, K itu adalah konstanta, F dan G adalah fungsi yang memiliki limit di T. Nah, dari penjelasan ini kita dapatkan ada 9 teorema. Yang pertama, limit X mendekati C dari K. K itu adalah konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Dan untuk yang kedua, yaitu limit X mendekati C dari X, di mana X ini adalah suatu bilangan, maka dia adalah sama dengan C. Nah, untuk limit X mendekati C, K dikali fungsi fx sama dengan, karena K ini adalah konstanta, maka konstanta ini bisa kita keluarkan, yaitu K dikali limit X mendekati C dari fx. Nah, untuk yang keempat, teorema yang keempat yaitu limit X mendekati C fx plus gx sama dengan, ini kita bisa memakai sifat distributif, yaitu limit X mendekati C fx ditambah dengan limit X mendekati C dari gx. Untuk teorema yang kelima itu sama, di sini adalah pengurangan, caranya juga sama, yaitu menggunakan distributif, yang hasilnya nanti adalah limit X mendekati C dari fx, itu dikurangi dengan limit X mendekati C dari gx. Nah, untuk perkalian, yaitu limit X mendekati C fx dikali gx, itu hasilnya adalah limit X mendekati C fx dikali limit X mendekati C dari gx. Begitu pula dengan pembagian, yaitu hasilnya itu adalah limit X mendekati C dari fx dibagi dengan limit X mendekati C dari gx. Nah, tapi di pembagian ini kita harus mengingat bahwa penyebut itu kan tidak boleh sama dengan 0.
otomatis limit X mendekati C dari GX itu hasil limitnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk aturan perpangkatan sendiri, yaitu ketika limit X mendekati C fungsi fx pangkat N, itu dapat kita keluarkan pangkatnya, yaitu dalam kurung limit X mendekati C fx pangkat N. Nah, untuk akar sendiri itu juga sama, yaitu limit X mendekati C dari fx akar N, yaitu sama dengan akar limit X mendekati C fx akar N, di mana karena ini adalah akar, sehingga limit X mendekati CFX itu harus bernilai positif. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teorema substitusi. Nah, misal kita diketahui suatu fungsi polinomial maupun fungsi rasional. Nah, kita tahu kan bahwa bentuk dari fungsi polinomial itu seperti ini. Dan rasional itu juga seperti ini. Nah, maka teorema substitusi itu yaitu jika f adalah fungsi polinomial maupun fungsi rasional, maka limit x mendekati c fx, di mana fx-nya ini bisa polinomial maupun rasional, itu sama dengan fc, dengan syarat fc-nya itu harus terdefinisi. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 14X min 51 per X kuadrat min 4X min 21. Nah, kita tahu kan bahwa pembilang dan juga penyebut ini merupakan fungsi polinomial di mana X kuadrat min 14X min 51 dia adalah fungsi polinomial dengan derajat 2. Dan untuk yang penyebutnya sendiri, yaitu X kuadrat min 4X min 21 adalah fungsi polinomial yang berderajat 2. Nah, untuk penyelesaiannya, kita faktorisasi seperti yang di sebelumnya, bahwa jangan memasukkan atau mensubstitusikan nilai X langsung ke dalam fungsi limitnya. Di sini, untuk X kuadrat min 14, X min 51, kita substitusikan hasilnya yaitu X plus 3 dikali X min 17. Nah, untuk X kuadrat min 4X min 21 kita faktorkan, yaitu X plus 3 dikali X min 7. Nah, dari hasil manipulasi aljabar dari faktorisasi ini, kita ketahui bahwa untuk pembilangnya sendiri, itu ada yang sama dengan penyebutnya, yaitu untuk X plus 3. Nah, ini bisa kita bagi, sehingga sisa X min 7 per X min 17 per X min 7. Nah, limit X mendekati min, mohon maaf, ini harusnya 2 ya teman-teman. Nah, ini 2. Nah, limit X mendekati 2 dari X min 17 per X min 7 itu sama dengan, kita ini langsung substitusikan, yaitu 2 min 17 dikurangin 2 min 7. Nah, ini hasilnya adalah min 15 min 5. Nah, ini hasilnya adalah 3. Nah, untuk penyelesaian dari teorema atau metode substitusi itu seperti ini contohnya. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu tentang teorema jepit atau sandwich theorem.
Nah, teorema ini itu berbunyi jika ada 3 fungsi, di mana fungsi tersebut adalah Gx, Fx, dan juga Hx, yang memenuhi Fx-nya itu lebih dari sama dengan Gx, dan kurang dari sama dengan Hx. Dan jika limit x mendekati c dari fungsi Gx, itu sama dengan limit x mendekati c dari fungsi Hx, itu sama dengan L, maka limit x mendekati c dari fungsi fx sama dengan L juga. Nah, untuk itu kita lihat contohnya agar kita paham dengan teorema ini. Nah, contohnya yaitu ini. Tentukan limit di mana ux-nya itu lebih dari sama dengan 1 min x kuadrat per 4, tapi kurang dari sama dengan 1 plus x kuadrat per 2. Untuk x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, yaitu kita tentukan dulu nilai limit dari fungsi yang mengapit ux. Nah, ini aku misalkan fx ya. Nah, untuk ini aku misalkan gx. Nah, karena fungsi ujungnya atau fungsi yang lebih dari sama dengan ux-nya ini adalah 1 min x kuadrat per 4 dan 1 plus x kuadrat per 2, di mana kita cek dulu limit dari fungsi yang ada di ujung, yaitu fx sama dengan gx. Nah, untuk limit x mendekati 0 dari fx, itu sama dengan limit x mendekati 0 dari 1 min x kuadrat per 4. Di mana ketika kita substitusi, ini kan sama dengan kayak 1 dikurangi, ini 0 kuadrat, 0 per 4. 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Maka untuk limit dari fx-nya sendiri, yaitu hasilnya adalah 1. Dan untuk gx-nya, yaitu ketika limit x mendekati 0 untuk fungsi gx, itu sama dengan limit x mendekati 0 dari 1 plus x kuadrat per 2. Nah, ini kita substitusikan. Ketika x mendekati 0, berarti 1 ditambah x-nya kita ganti 0, yaitu 0 kuadrat adalah 0, dibagi 2, hasilnya adalah 0. Maka sama dengan 1. Nah, dari hasil limit ini, kita tahu bahwa untuk limit fx adalah 1, dan untuk limit gx-nya yaitu 1. Sehingga berdasarkan teorema Dupit atau sandwich theorem sebelumnya, kita dapat mengetahui nilai limit ux-nya yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki limit dengan fungsi yang trigonometri, bukan fungsi yang x dan y yang sebelumnya kita kan menggunakan fungsi x dan y ya, cuma variabel x, y. Nah, sekarang limitnya itu kita bahas tentang fungsi trigonometri. Nah, yang pertama teorema utama atau umumnya itu kan untuk setiap bilangan real C, di mana C-nya ini termasuk domain dari fungsinya, itu kita dapatkan yang pertama adalah untuk limit T mendekati C dari sin T, itu sama dengan sin C. Yang kedua, yaitu untuk limit T mendekati C dari cos T, itu juga sama dengan cos C. Dan limit T mendekati C dari tan T, yaitu sama dengan tangen C. Dan nomor untuk teorema keempat yaitu ketika limit T mendekati C dari kotangen T, yaitu sama dengan kotangen C. Dan limit T mendekati C dari sekan T, yaitu sama dengan sekan T, C. Dan untuk limit T mendekati C dari kosekan T sama dengan kosekan C. Nah, untuk mudah mengingatnya itu ketika di sini kan limitnya kan dari T ke C kan, dari untuk T mendekati C. Nah, dari sin T yang awalnya dia adalah memiliki variabel T, maka hasilnya C. Jadi kita tergantung dari limitnya. Di sini kita cuma ubah dari ininya saja. Ini kan dia kan batasnya kan T-nya kan dari T ke C kan. Sedangkan fungsinya kan kita miliki itu variabelnya T semua ini.
Nah, karena dia mendekati ke arah C, maka dia akan berubah menjadi fungsi dengan variabel C. Nah, jadi lebih mudahnya begitu. Dan untuk teorema khususnya sendiri, yaitu yang pertama adalah limit T mendekati 0 dari sin T per T itu sama dengan 1. Sedangkan limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T itu sama dengan 0. Nah, untuk teorema khusus ini perlu kita ingat terus ya teman-teman. Karena apa? Ini pasti di setiap soal itu apa ya, kita butuh dan kita pasti gunakan terus. Nah, ini merupakan contoh dari teorema limit trigonometri sendiri. Nah, kita bahas soalnya, yaitu tentukan limit, yaitu limit T mendekati 0 dari tangen kuadrat 3T per 2T. Nah, kita jabarkan kan dari sini ke sini. Limit T mendekati 0 tangen kuadrat 3T per 2T. Tangen itu kan sama dengan sin per cos ya teman-teman. Tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Nah, karena di sini X-nya adalah 3T, di sini X sama dengan 3T, maka limit T mendekati 0 dari ini adalah tangen. Pemisahan dari tangen kuadrat. Maka hasilnya yaitu sin kuadrat 3T per 2T-nya tetap, kita masukkan lagi, per yaitu cos kuadrat 3T. Nah, dari sini kita dapat memisahkan sin kuadrat 3T-nya, yaitu limit T mendekati 0 dari sin 3 kali sin 3T per 2 cos kuadrat 3T, ini dikali sin 3T per 3T. Nah, hasilnya yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini kita menggunakan rumus khusus dari limit fungsi trigonometri yang tadi. Rumus khusus. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah bahas limitnya, variabelnya X doang, terus limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita bahas tentang definisi limit tak hingga. Nah, definisi dari limit tak hingga sendiri itu ketika fx menuju tak hingga, maka limit x mendekati x0 dari fungsi fx itu sama dengan tak hingga untuk setiap bilangan positif b. Nah, x0 sendiri Nah, X0 sendiri ini merupakan suatu bilangan yang nantinya akan didekati oleh si X. Nah, itu bisa berupa konstanta. Nah, untuk definisi formalnya sendiri bisa kita lihat yaitu seperti ini ya, teman-teman. Ini termasuk definisi formal. Kalau ditulis secara formal itu seperti ini. Yang kedua yaitu ketika fx-nya itu menuju minus tak hingga, maka limit x mendekati x0-nya itu sama dengan min tak hingga. Nah, ini untuk setiap bilangan positif B juga. Nah, tapi di sini definisinya formalnya berbeda. Di mana fx-nya yang awalnya adalah fx-nya lebih dari B, di sini fx-nya itu kurang dari negatif B. Nah, ini untuk definisi formalnya sendiri. Nah, agar tidak bingung, kita coba latihan soalnya langsung. Nah, ini merupakan latihan soalnya. Nah, buktikan jika limit dari fungsi fx sama dengan 1 per x tidak ada. Berarti kita membuktikan bahwa limit dari fx sama dengan ini, itu dia tidak memiliki limit. Nah, untuk cara mengecek limit sendiri yang tadi, kita perlu mengecek limit dari sebelah kanan
dan juga limit dari sebelah kiri. Nah, untuk limit dari sebelah kanannya sendiri, yaitu X mendekati 0 dari arah kanan, dari 1 per X, itu tak hingga, atau positif tak hingga. Karena apa? Ketika kita mensubstitusikan X-nya adalah 0, di mana 1 per 0 itu merupakan bilangan dibagi 0 kan. Nah, hasilnya kan pasti tak hingga, atau bilangan tersebut akan membesar. Tapi karena dia nolnya adalah positif, atau nolnya diambil dari arah kanan, maka dia akan hasilnya itu bilangan yang tak hingga, tapi dia pasti positif. Nah, untuk yang sebelah kiri sendiri ini, ketika limit X-nya itu mendekati 0 dari arah kiri dari 1 per X, itu hasilnya adalah minus tak hingga. Karena ketika 1 dibagi bilangan 0 atau 1 dibagi bilangan yang kecil, dan dia adalah bilangan yang negatif atau arahnya yang negatif, maka hasilnya itu adalah bilangan yang sangat besar, tapi dia berarah ke arah yang negatif. Nah, dari sini kita simpulkan kan bahwa saat X-nya ini 0 dari arah kanan, maka fx-nya itu plus tak hingga. Tapi ketika X-nya mendekati 0 dari arah kiri, maka fx-nya itu bernilai minus tak hingga. Nah, dari sini kan ini nilai limitnya berbeda. Otomatis kita dapat simpulkan bahwa limit dari fx-nya ini tidak ada. Karena apa? Karena limit kiri dan juga limit kanannya itu tidak sama kan ya. Nah, dari beberapa materi tadi, kita ada namanya kontinuitas limit. Nah, kontinuitas limit ini berarti yaitu suatu fungsi fx itu dikatakan kontinu di titik x sama dengan c jika dan hanya jika tiga hal berikut ini terpenuhi. Yang pertama, limit x mendekati c dari fx itu ada. Yang kedua yaitu nilai fungsi di titik c ini tadi itu ada, di mana fc-nya ini terpenuhi atau ada. Dan yang terakhir yaitu limitnya itu pasti sama dengan nilai fungsinya, yaitu limit x mendekati c dari fx itu harus sama dengan fc. Nah, misal kalau ketiga syarat ini itu terpenuhinya cuma yang ini doang atau yang ini doang, nah itu sama aja nggak boleh ya, artinya limit tersebut tidak kontinu. Nah, syaratnya ini harus terpenuhi tiga-tiganya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, itu tidak memenuhi kontinuitas dari limit itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ini. Ini merupakan sifat-sifat kontinuitas limit di mana dia bekerja dalam operasi aljabar di dalam suatu fungsi. Nah, apabila suatu fungsi f dan g ini adalah kontinu di x sama dengan c, maka fungsi ini juga kontinu di x sama dengan c, di mana kita bisa gunakan operasi aljabar. Nah, yang pertama yaitu f plus g dan f min g. Nah, ini bisa kita gunakan kayak yang di sifat-sifat limit yang sebelumnya, yang di awal tadi. Yang dua yaitu sifat perkalian. Dan yang ketiga yaitu sifat perkalian dengan suatu konstanta, di mana K ini itu suatu konstanta dengan semua bilangan. Nah, untuk yang keempat yaitu sifat pembagian. Nah, seperti yang di sifat limit yang tadi, di mana G-nya ini kan sebagai penyebut. Nah, G-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang kelima yaitu sifat perpangkatan, di mana ini bisa berubah menjadi akar ya teman-teman. Nah, ini karena ini tuh dia didefinisikan di interval C, dan M dan N adalah suatu bilangan bulat. Nama limit komposisi sendiri ini didefinisikan jika F kontinu di C dan G kontinu di FC, maka komposisi dari G, komposisi F yaitu G, Fs kontinu di C. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini ya teman-teman. Nah,
Di sini kan adalah fungsi f. Nah, ketika f continue di C, otomatis dia memiliki fungsi yang di C, yaitu fc. Dan ketika untuk fungsi G-nya sendiri, ketika dia continue di fc, dia akan memiliki nilai di fc. Sehingga ya hasilnya yaitu G fc. Nah, dari gambar ini kita dapat keterhubungan bahwa G itu pasti komposisi F, di mana G komposisi F ini continue di C. Nah, ini hubungannya. Nah, ini pasti continue di sini. Nah, ini berasal dari sini ya, teman-teman. Nah, kontinuitas pada interval. Nah, ini sebuah fungsi f itu dikatakan kontinu pada suatu interval i atau pada domainnya. Jika di setiap titik interior C-nya itu kayak gini bentuk limitnya, dan di setiap titik ujung interval. Jadi ketika kita melihat suatu kontinuitas limit pada interval, itu kita lihat di titik interiornya, yaitu di titik C-nya, dan juga di titik ujung-ujungnya, di endpoint-nya. Entah itu di endpoint kiri maupun endpoint kanannya. Nah, artinya fungsi ini dikatakan continue dari satu sisi di ujung interval. Nah, ini dilihat dari endpoint tadi ya, teman-teman. Nah, contohnya itu kayak ini. Ini merupakan intervalnya kan dari min 2 sampai 2. Karena dia kan di sini kan pas di min 2 dan 2 kan. Maka interval dia itu continue di interval min 2 sampai 2. Nah, ini dia kan kurung siku ya, teman-teman. Berarti dia itu intervalnya itu tertutup. Min 2 itu ikut continue di fungsi ini, di fungsi ini. Di mana min 2 ini fungsi Y sama dengan akar 4 min X kuadrat ini continue di min 2 sampai dia itu continue di sama dengan 2. Nah, untuk yang gambar kedua ini juga sama, yaitu karena dia di sini fungsinya itu mendekati 0, hanya mendekati tapi tidak sampai menyentuh. Ini juga hanya mendekati tapi tidak sampai menyentuh, maka limit dari Y sama dengan 1 per X-nya sendiri, dia itu continue di min tak hingga, karena arahnya kan dari sini kan di sini, dari min tak hingga sampai 0, dan dari 0 ini sampai tak hingga. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat, ini continue di mana? Interval kontinuitasnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar tersebut itu, nah, kan di sini kan dari min tak hingga sampai 0 ya. Dari min tak hingga sampai 0. Sedangkan ini adalah dari tak hingga kayak gini kan. Nah, kita lihat kan di sini kan titiknya lubang. Sedangkan ini kan titiknya penuh atau full gitu kan. Nah, berarti di sini dia itu pasti berpisah atau namanya dia itu ada loncatannya. Sehingga dia itu continue di min tak hingga sampai 0 dan 0 sampai tak hingga. Meskipun dia itu kalau dia itu kayaknya sama dari sini sampai sini, terus dari sini sampai sini kan. Tapi karena ini ada loncatannya, maka dia harus dipisah dengan kata dan, maka dia pisahnya itu dari min tak hingga sampai 0, berhenti di sini. Nah, dia akan lanjut dari 0 sampai min tak hingga. Nah, 0 dari sini dia itu tidak ikut, karena dia di sini kurung terbuka kan ya, dari interval terbuka ya. Sedangkan di sini kan dia kan titiknya kan full atau penuh kan. Dan di sini interval tertutup berarti dia continue di sini, di 0 yang ini. Nah, yang terakhir yaitu teorema nilai antara. Nah, teorema ini tuh berbunyi jika yang pertama adalah fungsi f(x)-nya continue pada suatu interval i dan a dan b-nya adalah dua titik dalam interval i, maka untuk setiap nilai j yang berada di antara fa dan juga fb ada paling tidak itu titik C di antara A dan B. Nah, jika kita memiliki fungsi yang kontinu di suatu interval ya, di mana di dalam interval itu ada dua titik A dan B, maka tengah-tengah dari titik tersebut itu pasti
paling sedikit atau minimal itu ada satu titik C yang dimana dia itu continue dengan nilai fx-nya sendiri. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas mengenai bab limit, kita akan lanjut yaitu mengenai turunan, di mana ini juga masih ada keterhubungannya sedikit ya teman-teman. Nah, yang pertama itu turunan. Nah, apa sih itu turunan? Nah, turunan itu adalah suatu fungsi f terhadap variabel x adalah fungsi baru yang kita sebut dengan f aksen. Nah, secara formal itu kita bisa lihat kayak gambar ini, yaitu rumusnya. Dan kita ingat bahwa turunan pertama dari fx itu adalah kemiringan dari suatu garis singgung di x. Ini adalah poin ya teman-teman, kayak kuncinya. Kalau misal kita nyari suatu kemiringan atau gradien dari suatu garis singgung, itu kita cari turunan dari fungsinya tadi. Baru kita substitusi ke titik. Nah, notasi turunan sendiri kita udah tahu dari zaman SMA. Kalau nggak dimisalin Y aksen atau D per DX atau DF per DX. Nah, notasinya bisa dilihat kayak gini ya. Nah, aturan dari turunan itu ada banyak. Yang pertama itu di sini adalah aturan konstan. Nah, konstan ketika kita turunkan, misal kayak bilangan konstan kayak 8, min setengah, akar 3. Nah, ketika kita turunkan bilangan-bilangan konstan ini, maka mereka itu turunannya hasilnya adalah 0. Nah, untuk aturan turunan kedua sendiri yaitu tentang perpangkatan, di mana jika n-nya ini adalah bilangan bulat positif, maka turunan dari x pangkat n itu sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Contohnya seperti ini. Untuk fungsi f-nya sama dengan x, turunannya sama dengan 1 kan. Kan di sini kan x-nya kan pangkat 1. Otomatis 1 dikali x, di mana x-nya nanti pangkatnya kan dikurangi 1. Berarti x pangkat 0 kan teman-teman. Nah, 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Nah, ini untuk yang kedua juga sama, x kuadrat turunannya jadi 2x, x3, x4 turunannya jadi seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu aturan ketiga tentang aturan turunan dalam suatu perkalian. Nah, ini untuk aturan dalam turunan dalam perkalian ini kan C dikali U. Nah, ini C-nya itu merupakan suatu konstanta kan. Berarti konstanta ini tuh bisa kita keluarkan dulu, sehingga untuk turunannya sendiri bisa berubah jadi C dikali turunan dari U. Nah, untuk contohnya itu seperti ini, yaitu turunan dari 3x kuadrat, di mana 3 ini adalah sebagai C, yaitu sebagai konstantanya. Maka 3 ini kita keluarkan, dan turunan dari x kuadrat sendiri adalah 2x, sehingga nanti kita kalikan dengan konstanta tadi, yaitu 3 dikali 2x, hasilnya adalah 6x. Nah, aturan keempat yaitu tentang penjumlahan. Nah, ketika U dan V-nya ini diferensiasi atau turunan dari fungsi X, di mana mereka U plus V-nya ini juga turunan dari setiap titik yang ada di U dan V, maka kita bisa lihat di sini turun dari U plus V kayak sifat distributif ya. Berarti turunan U ditambah turunan V. Nah, contohnya ini bisa kita lihat, Y sama dengan X pangkat 4 plus 12X. Ketika Y-nya diturunkan, maka kita bisa, yaitu turunan dari X pangkat 4 itu ditambah dengan turunan 12X. Nah, hasilnya itu 4X pangkat 3 ditambah 12. Nah, yang kelima yaitu tentang product rule atau aturan turunan dalam perkalian. Nah, sama seperti penjumlahan yaitu digunakan dengan distribusi, yaitu turunan U dikali V itu sama dengan turunan U ditambah dengan turunan V. Nah, contohnya yaitu seperti ini, ketika Y-nya sama dengan X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 plus 3, ketika kita turunkan, berarti kan kita bisa ya. Berarti ini adalah turunan X kuadrat plus 1 ditambah dengan turunan X pangkat 3 plus 3. Kita masih ingat kan ada rumus itu
itu namanya gini, turunan U kali V, ini D ya, D per DX, U kali V itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ini kayak ini. Nah, ini rumus ini kita gunakan ke yang ini ya, teman-teman. Ini tinggal kita kan udah kita misalin U-nya berapa, yaitu X kuadrat plus 1 kan. Sedangkan V-nya kan X pangkat 3 plus 3. Nah, kita substitusiin aja. Nah, hasilnya nanti kayak gini ya. Oke, next. Nah, ini aturan untuk turunan dalam suatu pembagian. Ini juga sama, yaitu turunan dari U per V itu sama dengan turunan V dikali turunan U dikurangin U dikali turunan V per V kuadrat. Kalau di zaman SMA itu pasti gini, U kali V aksen per U aksen V. Oh, maaf, bentar. Gini, U aksen V dikurangin UV aksen itu V per 2 kuadrat. Nah, ini tuh sama kayak ini ya. Kan kita kan lebih inget yang ini, yang sebelah kanan biasanya. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kita misalin. Kalau ada turunan kayak T kuadrat min 1, intinya bentuk polinom, bentuk rasional, itu lebih baik itu misalin U sama V-nya, terus kita gunain fungsi-fungsi dari turunan atau aturan turunan tadi ya. Contohnya kayak gini. Nah, next yaitu aturan yang ketujuh, yaitu tentang pangkat, di mana turunan dari X pangkat N itu sama dengan N dikali X pangkat N dikurangin 1. Nah, langsung ke contoh aja. Contohnya yaitu kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini kan ada fungsi yaitu Y sama dengan ini kan. Nah, ketika kita turunkan, nah karena ini kan lebih rumit kan, nah kita bisa sederhanakan aja. Di sini, ini kan kita kalikan dulu, kita kali apa ya namanya? Kali pelangi lah, dikalikan satu-satu ini diskalarkan, langsung hasilnya ini, dan nanti bisa kita tulis kayak gini. Nah, ketika kita turunkan dengan sifat-sifat aturan turunan tadi, maka kita peroleh hasilnya ini ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita membahas tentang soal-soal pretest kalkulus yang sebelumnya ya. Waktu di pretest itu aku lihat itu banyak yang salah di soal ini. Nah, di soal ini kan kita kan disuruh untuk memilih interval mana yang menyatakan H itu kontinu kan. Nah, fungsi H itu kontinu. Nah, kan kita tahu kan bahwa suatu fungsi itu dikatakan kontinu pada suatu interval jika yang pertama yaitu grafik fungsinya itu tidak terputus atau terhubung. Maksudnya tidak terputus itu kadang kan ada yang garisnya tuh kayak gini, patah-patah. Nah, biasanya itu kayak gini. Ini namanya terputus. Nah, kita cari yang terhubungan. Nah, ini contohnya kan kayak ini. Ini kan grafiknya kan terhubung, dia nggak patah-patah atau nggak putus-putus. Nah, yang kedua itu grafik fungsinya itu tidak ada lubang atau tidak memiliki titik terbuka. Contohnya itu kayak gini. Ini tuh tidak memiliki titik terbuka atau tidak memiliki lubang. Nah, sedangkan ini tuh dia kayak memiliki lubang kan. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki loncatan nilai. Maksud dari loncatan nilai itu kayak yang ini, gambar yang ini. Ini yang aku kasih tanda ini. Nah, ini tuh dia punya loncatan nilai. Yang awalnya nilainya itu ada atau digambarkan, diinterpretasikan dengan titik yang penuh,
dia berubah menjadi titik yang lubang. Nah, dari yang nilainya ada, dia menjadi tidak memiliki nilai. Nah, ini yang artinya dia itu memiliki suatu loncatan. Nah, oke. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri yaitu kita analisis grafiknya kan. Yang pertama yaitu dari min hingga sampai min 5. Yaitu dari untuk ini, garis yang ini ya guys. Ini tuh dari min hingga sampai min 5. Di mana min 5-nya ini, nah di abjad yang di solusi yang A itu kan dia kan minta hingga sampai min 5. Di mana minta hingganya dia kan kurung terbuka, yang artinya dia itu tidak kontinu di minta hingga. Sedangkan di min 5-nya kan dia kan kurung siku kan. Berarti min 5 itu sama dengan min 5 itu termasuk kontinuitasnya juga kan. Nah, kita lihat ya, dari minta hingga sampai min 5, di mana sebelum X sama dengan 5 ini grafik kan selalu terhubung. Tapi pada saat X-nya itu sama dengan negatif 5, di sini kan kita lihat ada titik terbuka kan teman-teman. Di bagian atasnya ini kan titiknya kan terbuka kan yang ini. Nah, otomatis dia itu tidak memiliki nilai di X sama dengan min 5. X sama dengan 5 ini dia nggak memiliki nilai. Kenapa? Dia itu interval atau titik yang ada intervalnya itu kebuka. Nah, artinya sedangkan di min 5 juga di sini tuh ada yang namanya titik tertutup juga kan. Jadi titiknya tuh ada dua. Yang pertama terbuka, yang kedua itu tertutup. Yang ini kan nggak ada nilai. Sedangkan yang tertutup kan punya nilai. Nah, di sini yang di X sama dengan min 5 dia kan ada dua kejadian. Yang pertama di X sama dengan min 5 dia punya nilai, tapi yang di X sama dengan min 5-nya dia tidak punya nilai. Otomatis dia tidak kontinu di X sama dengan 5. Sehingga harusnya yang negatif 5 sampai min 5 di mana yang min negatif sehingganya itu kurung terbuka dan min 5-nya itu kurung tertutup, harusnya dia itu sama-sama bentuknya itu kurung terbuka, di mana min hingganya itu dia nggak punya nilai dan min 5-nya itu dia juga nggak punya nilai karena ada perbedaan nilai fungsinya tadi, nilai limitnya tadi. Nah, next yaitu untuk opsi yang kedua yaitu opsi B. Di opsi B kan hasilnya kan dia kan min 5 sampai 4 di mana sama-sama kurung tutup kan. Otomatis dia continue di X sama dengan min 5 dan dia itu juga continue di X sama dengan 4 kan. Tapi kita lihat gambarnya dari negatif 5 sampai 4. Berarti untuk grafik ini ya teman-teman yang tertutup ini. Ini. Nah, ini yang kita lihat itu yang ini. Dia ini tadi bilangnya dari negatif, kok negatif tak enggak sih? Negatif 5 ya, negatif 5 sampai 4. Ini. Nah ya, dari negatif 5 sampai negatif 4. Nah, dari X sama dengan min 5, ini kan titiknya kan tertutup ya. Di sini kan tertutup. Di sini kan tertutup. Sedangkan grafiknya ini juga terhubung kan, nggak putus-putus juga. Dan di X sama dengan 4 juga, dia kan titiknya tertutup juga. Otomatis pada saat X sama dengan negatif 5 maupun X sama dengan 4, dia itu sama-sama memiliki nilai. Sehingga X sama dengan min 5 dan 4 ini fungsinya itu continue di titik tersebut, maka opsi B ini benar, dia continue karena sama-sama punya nilai. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, karena kan di opsi B kan kita udah tahu solusinya kan, maksudnya solusinya di B jawabannya. Jadi untuk opsi C dan D ini juga salah, dan salahnya itu karena yang di opsi C ya, untuk interval 4 sampai 6, ini dia itu X sama dengan 4 sama X sama dengan 6-nya itu sama-sama titiknya itu terbuka, otomatis dia itu tidak continue.
sehingga harusnya itu dia itu kurungnya itu kurung terbuka, yaitu dari 4 sampai 6. Nah, untuk yang poin D-nya sendiri itu juga salah kan? Karena apa? Karena dia itu sama-sama kurungnya itu titiknya itu titiknya full atau penuh, sehingga dia itu memiliki nilai. Nah, maka seharusnya itu untuk penyelesaiannya itu interval 6 sampai 8 itu dia bukan menggunakan kurung tutup dan satunya kurung siku dan satunya kurung lengkung, tapi harusnya dua-duanya itu menggunakan kurung siku. Nah, selanjutnya yaitu soal pretest yang banyak salahnya itu di soal nomor 9. Dimana kan kita kan disuruh nyari solusi kan dari suatu turunan, yaitu turunan dari 5x pangkat 3 min x pangkat 4, di mana fungsi ini tuh dipangkatin ke 7. Nah, ini tuh bisa kita gunakan aturan rantai. Nah, di sini kan pangkat 7. Nah, ini kan tak misalin gitu kan, guys. Nah, dari aturan-aturan turunan tadi kan, kalau misal ada pangkat kan kayak tadi kan x pangkat n, itu kan pastikan dia turunannya kan menjadi n dikali x pangkat min n min 1 gini kan. Nah, di sini kan sama aja kan u pangkat 7 kan. Otomatis dia kan 7 dikali dengan u pangkat 7 min 1. Hasilnya kan 7u pangkat 6. Nah, 7u pangkat 6 ini nanti u-nya itu kalian ganti ke posisi ke persamaan awal. Yang awal misal kita misalin dulu. Misal u-nya itu 5x pangkat 3 min x pangkat 4. Nah, ini kan u-nya. Nah, dari sini ini kan kita gantikan u-nya ke persamaan yang awal tadi. Otomatis kan hasilnya kan 7 dikali 5x pangkat 3 terus dikurangin x pangkat 4 pangkat 6. Nah, makanya di sini tuh ada bentuk kayak gini. Karena kita menggunakan aturan rantai, otomatis yang luar kan kita udah turunin dan hasilnya kan ini. Maka yang dalam kan yang ini, yang di dalam kurung kan yang ini. Ini kan belum kita turunkan kan. Nah, sekarang kita ganti, kita turunkan yang posisi yang dalam. Aku tulis ini ya guys. Yaitu yang dalam kan 5x pangkat 3 min x pangkat 4. Nah, ini juga sama pakai aturan yang ini tadi ya. Pakai yang ini tadi. Yaitu hasilnya nanti dia 5 dikali 3 x pangkat 2 dikurangin 4-nya ini pindah ke depan ini, di mana pangkatnya kan dikurangin 1 sama dengan 3. Nah, di sini ini kita jumlahkan, kita operasikan kayak biasanya, hasilnya nanti 15x kuadrat dikurangin dengan 4x 3. Nah, ini kan hasil dari turunan yang di dalam kurung tadi atau yang fungsi yang dalam, sedangkan ini itu kan hasilnya yang fungsi luar. Nah, maka untuk turunan dari fungsi yang ini tadi itu kita gabung aja, masukin, nah hasilnya itu ini. Yaitu 7 dikali 5x pangkat 3 min x pangkat 4 pangkat 6 dikali dengan 15x kuadrat dikurangi dengan 4x pangkat 3. Nah, untuk solusinya itu kayak gini ya. Ini namanya pakai aturan rantai. Nah, sifat-sifatnya tetap menggunakan sifat aturan turunan tadi. Oke nih, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya yang pastinya membutuhkan konsentrasi yang ekstra, gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu nih? Untuk nama gamenya yaitu Think and Guess. Jadi, teman-teman, game Think and Guess ini adalah game
tebak lagu yang mana gambarnya akan ditampilkan dan teman-teman nanti akan menebak judul lagu dari gambar yang akan ditampilkan. Untuk aturan mainnya sendiri yaitu gambar akan ditampilkan selama 10 detik dan memberikan kesempatan menjawab kepada peserta. Jika ada peserta yang merasa mengetahui jawabannya, silakan segera untuk menekan tombol raise hand. Peserta yang sudah dipersilakan oleh MC diperbolehkan untuk mengaktifkan mikrofon untuk menjawab tebakannya. Jika peserta menjawab benar, maka panitia akan memutar kutipan lagu dari judul tersebut selama beberapa detik dan langsung melanjutkan permainannya. Jika peserta menjawab salah, maka kesempatan akan diberikan kepada peserta yang lainnya untuk mencoba. Jika tebakan peserta benar, maka akan ditampilkan lagu dari tebakan yang benar. Oke, pastinya paham nih ya sama cara permainan ice breaking kali ini. Kalau gitu langsung saja kita ke permainan tebak lagu yang pertama. Dengarkan dan lihat baik-baik petunjuknya. Panitia tampilkan soalnya. Oke nih, ada 5 gambar nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih gambarnya apa nih judul lagunya? Boleh buat teman-teman yang tahu jawabannya, boleh buat mengaktifkan tombol resennya atau boleh komen-komen di chat box nih. Oke, ada jawaban nih di chat box nih oleh Kak Talita, yaitu judulnya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi? Kira-kira benar nggak nih ya buat jawabannya? Oke, kalau gitu langsung aja kepada panitia yang bertugas tampilkan jawabannya. Oke, betul sekali nih dari kajian nih. Ternyata jawabannya benar, yaitu judulnya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke soal yang nomor 2. Panitia tampilkan soalnya. Oke nih, ada 3 gambar nih. Ada pelangi, ada apa lagi nih kira-kira nih? Mungkin saya tanyakan kepada peserta yang bisa menjawab, boleh buat mengaktifkan fitur rasennya atau mengirimkan jawabannya di chat box nih. Boleh banget. Oke, ada dari Kadia, yaitu Laskar Pelangi. Waduh, bener nggak nih kira-kira? Dari gambarnya sih tadi ada pelanginya ya. Oke, langsung aja panitia tampilkan jawabannya. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah
syukurlah pada kuasa. Oke, bener banget nih. Jawaban dari Kadia yaitu Laskar Pelangi yang dinyanyikan oleh Niji. Oke, kayaknya udah pada semangat nih ya. Kita next ke soal selanjutnya nih. Yang ketiga, panitia tampilkan soalnya. Oke nih, semakin ke sini gambarnya semakin sedikit ya. Ini ada 2 gambar nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih sama jawabannya nih? Boleh banget nih. Waduh, nih ada dari peserta nih. Dari Kamirna Aulia, kembali pulang. Waduh, kembali pulang. Pulang kemana nih, Kak? Ya kan? Oke, langsung aja buat panitia tampilkan jawabannya. Kembali pulang untuk menenangmu. Banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali Oke, jawaban dari Kak Mirna nih, bener banget nih. Kembali pulang, yaitu Suara Kayu Fit Feby Putri. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Panitia tampilkan soalnya. Waduh nih, gambarnya cuma satu nih. Kalau tadi kan udah ada 5, habis itu ada 3, 2. Nah, sekarang satu nih. Waduh, kira-kira apa nih gambarnya? Boleh buat di komen di chat box untuk jawabannya nih. Ada nih dari Kak Jihan, menenung. Apa nih Kak menenung nih Kak ya? Boleh kita cari lagi buat jawaban yang lainnya. Selain dari jawabannya Kak Jihan nih, kira-kira ada yang mau jawab lagi nggak nih? Ada juga nih jawaban muak. Terus, waduh nih, ada dari Kak Raka, Kak Melinda, jawabannya takut. Oke nih, ada berarti ada menenung, muak, dan juga takut nih. Kira-kira jawaban yang benar yang mana nih? Langsung aja, panitia tampilkan jawabannya. Oke, benar banget nih judulnya yaitu Takut dari It Getafe. Oke nih, karena waktu kita sudah habis, maka permainan kali ini kita akhiri ya. Gimana nih? Pastinya energinya udah terkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan Math Club 3. Harus tetap semangat karena kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu pembahasan soal. Soal. Nah, soal-soal ini diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman pada saat pendaftaran. Jadi, pastinya kalian sudah siap untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Sebelum ke sesi selanjutnya, saya informasikan kepada seluruh peserta untuk melakukan screenshot pada room Zoom ini sebagai bukti kehadiran pada pengisian link presensi nantinya.
Link presensi akan dikirimkan pada kolom chat Zoom dan grup WhatsApp Math Club 3 oleh panitia yang bertugas. Untuk itu, sesi selanjutnya adalah sesi pembahasan. Kepada Kak Ersa, disilakan. Nah, baik, yaitu kita akan membahas beberapa soal yang mungkin udah teman-teman kirim ya waktu pendaftaran Medclub 3 ini. Nah, yang pertama yaitu soal di mana kita mengasumsikan, yaitu asumsinya yaitu ini, di mana limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri yaitu kan kita kan ketahui kan bahwa suatu definisi limit secara formal itu limit X mendekati A dari Fx itu pasti kan sama dengan L. Nah, di sini kan kita diketahui kan ya, yang pertama diketahui di mana fx-nya itu adalah 2x kuadrat. Terus A-nya di sini. Nah, ini untuk definisi formalnya itu bisa kita jabarkan. Di mana ini L itu kurang dari epsilon. Dan dari soal itu kan kita diketahui bahwa A-nya itu kan sama dengan 1 ya. Dan L-nya itu sama dengan 2. Nah, A-nya sama dengan 1 ini, kan kita kan punya fx-nya kan ini. Fx kan ini. Nah, kalau secara definisi formal kan dari fx ini kan kita kan pasti punya x-nya itu dikurangin A. Jangan di sini kan hanya fx kan, berarti fx ini kan dikurangin 1. Nah, karena kita ingin mencari bukti secara formal di mana 2x kuadrat ini nantinya itu 2x kuadrat min 2 ini harus kurang dari epsilon. Nah, bisa kita jawab atau kita selesaikan, yaitu untuk 2x kuadrat min 2 ini kan bisa kita manipulasi aljabar atau kita jabarkan jadi ini kan x kuadrat 2 dikali x kuadrat dikurangin 1. Nah, untuk x kuadrat min 1 ini bisa kita faktorisasikan, di mana hasilnya itu nanti x plus 1 dikali x min 1. Ini. Nah, dari sini kita ketahui ini, yang ini itu dia harus kurang dari epsilon sesuai dengan definisi tadi. Nah, kita pindah ke atas ini ya. Nah, kan di soal kan kita diketahui bahwa ini tuh harus kurang dari sama dengan 1. Maka kita dapatkan yaitu x plus 1 ini tadi yang dari hasil
faktorisasi ya teman-teman, dikali X min 1 ini, yaitu kurang dari epsilon. Otomatis X plus 1 dikali X min 1 itu kurang dari, ini kan hubungannya kan perkalian. Kalau kita pindah ke ruas kanan, berarti dia kan akan berpindah dari yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Berarti ini hasilnya adalah epsilon dibagi 2. Nah, dari sini bisa kita dapatkan, yaitu kita bagi ya teman-teman. Yang pertama, yaitu kondisi pertama, ketika X plus 1-nya ini kurang dari epsilon per 2, maka yang memenuhi di sini yaitu 2, memenuhi dari X1 itu yaitu 2. Itu kurang dari ini. Nah, ini aku lanjut di sini ya, maaf ya agak berantakan. Nah, untuk X min 1-nya kalau kurang dari epsilon per 2 ini, nah, kondisi yang memenuhi dari X min 1 ini yaitu 0. Dimana ini kalau misal kita dapetin, kita substitusiin ke X, kan di sini kan ininya kan kurang dari sama dengan 1. Otomatis kan X-nya ini bisa aku ubah jadi X-nya ini sama dengan 1. Nah, ketika kita masukin ke sini, ini kita dapetin 2. Nah, kalau kita masukin yang ke sini, itu kita dapetin 1 dikurangi 1 yaitu 0. Nah, bentar. Dihapus nih. Nggak cukup. Ini aku hapus ya, karena ini pembahasannya masih panjang. Jadi aku hapus dulu. Mungkin hapus kemana? Karena tadi kan kita kan udah dapet kan. Kalau yang X min 1-nya tadi kan, ya kan jadinya kan 0. Tapi kalau yang X plus 1-nya kan jadinya kan 2. Otomatis dia itu akan punya batas itu dari 0 sampai 2. Nah, karena yang di definisi tadi itu kan dia kan X-nya itu gini kan. Sedangkan ini kan kurang dari 1. Maka ini itu jadinya adalah batas yang sudah kita cari yang tadi. Di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Nah, sehingga dari sini kita dapat yaitu X plus 1-nya. Kalau misal di sini kan 2 kan. Kalau misal aku rubah jadi kurang dari 3, karena aku rubah jadi 3 ya, maka di sini itu bisa aku tulis kayak gini. Kurang dari 3, ini itu kita lihat min 1. Nah, ini kita ada beberapa solusi, yaitu yang pertama 3 itu dikali dengan X min 1 ini harus kurang dari epsilon per 2. Sehingga X min 1 ini kayak yang tadi, perkalian jadi pembagian harus kurang dari epsilon per 6. Nah, misalkan kita kan dapat keterangan diasumsikan ini kan. Otomatis ketika fungsinya 2x kuadrat min 2, dia kan ini dapat 2 dan 3 ya. Kita bisa ubah jadi yang bentuk ini tadi kan, yang di faktor-faktor tadi. Maka dari sini yang ini itu pasti kurang dari sama dengan 2, karena di sini tadi dapat
kita misalkan 3 kurang dari sama dengan 3 baru dikali dengan X plus 1 kali X min 1. Nah ini hasilnya kan 6 dikali X min 1. Nah dengan 6 dikali yang ini kan sama dengan ini kan epsilon per 2. Otomatis ini 2 ya, 2 dikali yang ini kita rubah jadi epsilon, yaitu hasilnya yaitu sama dengan epsilon. Nah dari sini itu terbukti kalau hasilnya epsilon itu dia kebukti bahwa limit ini emang hasilnya itu sama dengan 2. Nah untuk pembahasan dari nomor 31 itu kayak gitu. Kita next ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu kita disuruh buktiin kalau limit X mendekati min 2 dari 1 per X plus 1 itu hasilnya itu sama dengan min 1. Nah, kalau mudahnya itu kita pakai substitusi kan. Kalau kita substitusiin ya, ini bukti yang nggak formal, yang pakai substitusi. Yaitu kan ketika X mendekati min 2, berarti ini kita substitusiin dulu. Tapi sebelum substitusi kita harus cek kalau misal kita masukin ke fungsi 1 per X plus 1, kalau misal penyebutnya hasilnya 0, otomatis kan nggak boleh kalau yang disifat ini tadi. Nah, kita cek dulu. Kalau misal min 2-nya kita masukin ke fungsi, otomatis penyebutnya kan jadinya min 2 ditambah 1. Hasilnya kan min 1, dan min 1 ini kan tidak sama dengan 0 kan. Otomatis dia boleh disubstitusiin. Jadi kita substitusiin langsung, yaitu langsung aja sama dengan 1 dikurangi min 2 ditambah 1. Yaitu 1 dibagi min 1, hasilnya min 1. Nah ini hasilnya kan sama kayak ini. Nah ini bukti non ya. Ini tuh bukti yang non formal. Nah kalau bukti formalnya sendiri itu kayak gini. Ini kayak misalnya bukti formal. Nah, bukti formal tuh yang kayak tadi yang pakai epsilon. Lebih panjang sebenarnya. Nah, dari soal kan kita udah tahu kan yang kayak tadi yaitu 0 itu kan kayak gini kan. Sesuai definisi limit secara formal. Itu kita punya kayak gini. Kurang dari epsilon. Nah, di soal kita diketahui kan kalau fx ini kan fx. Ini aku taruh sini. Ini kan fx kan. Terus A-nya kan A-nya ini X mendekati A kan. Berarti ini A. Dan L-nya otomatis yang ini. Nah, masukin aja di sini tuh kita masukin yaitu 1 per 1 plus X dikurangin L-nya tadi kan min 1 ya. Ya ini kan harus. Nah ini kita hitung dulu. Berarti kan dari 1 plus X. Ini kan jadi penjumlahan ya. Jadi kan ini 1. Nah 1 plus X itu dibagi 1 kan 1 plus X. Nah ini dikali dengan yang pembilangnya. Yaitu dikali 1. Hasilnya kan tetap 1 plus X. Gini kan. Nah ini nanti hasilnya itu 2 plus X per 1 plus X. Nah ini ke sini tuh disamakan penyebutnya. Nah 2 plus X ini kan hasilnya. Nah ini kita misalkan yang ini tadi yaitu epsilon per 2. Kalau kita substitusiin ke sini, maka hasilnya kan jadinya X plus 2
Nah, ketika ini, maka kita kan pasti mendapat, ini aku langsung ya teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi ini aku cepat sedikit. Berarti fungsi ini ditambah satu atau fx plus satunya itu kan pasti kurang dari epsilon. Nah, kalau yang tadi kan sama dengan epsilon kan. Sedangkan yang ini kan kurang dari epsilon. Karena yang di sebelah kanan itu hasilnya itu hanya epsilon, maka ini tuh pasti memenuhi atau terbukti. Terbukti bahwa limit yang x mendekati min 2 dari 1/x plus 1 itu sama dengan min 1. Nah, ini maka hasilnya itu benar. Nah, dari beberapa soal pembahasan itu udah ya guys. Udah aku bahas 2 soal. Nah, untuk itu aku kembalikan ke MC. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian dapat mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta diperkenankan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya tawarkan kembali kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengaktifkan fitur raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Oke, baik. Dari Kak Jihan nih, boleh buat mengaktifkan mikrofonnya. Nah, terima kasih Kak. Sebelumnya, kenalin aku Jihan, aku dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Mau tahu penjelasan tentang kalkulus, soalnya kan kalkulus nanti di semester 2 ya buat yang pendidikan tuh kan ada. Nah, mau tanya, kalau misal kita jawab soal limit ya Kak, itu pakai turunan itu boleh nggak ya Kak? Baik, saya tawarkan kepada Kak Ersa, apakah pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu atau langsung di... Baik, karena dari Kak Ersa menghendaki untuk ditampung terlebih dahulu, maka pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya tanyakan kembali kepada para peserta, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Diperbolehkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya atau menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Kak Raka Aryani. Gimana cara gampang buat memahami aturan rantai nih, Kak? Baik, kalau begitu pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu.
Baik, karena hanya ada 2 pertanyaan, maka pertanyaan yang kita tampung dapat dijawab oleh Kak Ersa. Kepada Kak Ersa, disilahkan. Baik, izin menjawab ya. Untuk yang pertanyaan pertama dari Jihan tadi, kalau misal kita jawab soal limit pakai turunan itu diperbolehkan atau enggak. Nah, di semester 1 ya atau semester berapa untuk penmat itu? Eh, kalkulus itu. 2 ya kalau nggak salah. Itu kan di kalkulus yang biasa atau kalkulus 1 itu kan kita kan pasti masih jelasin masih belajar tentang limit biasa kan yang kayak yang aku jelasin yang tadi kan. Tapi kalau nanti di semester selanjutnya yaitu tentang kalkulus 2 atau kalkulus lanjut itu berhubungan aku kan kalkulus lanjut kan aku tempuh di semester 2 kemarin kan. Nah, itu ada soal itu beberapa soal limit itu yaitu dijelasin dengan memakai turunan. Di mana nanti itu ada yang namanya itu aturan L'Hopital atau L'Hopital itu ya. Nah, di situ kalian itu pasti menyelesaikan limit itu udah nggak pakai yang substitusi atau yang pakai aturan-aturan limit yang tadi. Itu kalian akan memakai aturan L'Hopital tadi. Nah, L'Hopital tadi itu digunakan ketika kalau kita tuh punya limit, di mana limitnya itu nanti fungsinya ketika X-nya itu mendekati nilai tertentu dan kita substitusiin ke limit dan hasilnya itu 0 per 0. Nah, dengan syarat 0 per 0 itu kita nantinya akan menggunakan aturan L'Hopital. Jadi untuk mata kuliah kalkulus ya untuk semester lanjut itu limit itu nggak harus diselesaikan dengan aturan yang biasa kayak tadi, yang basicnya kayak tadi. Tapi nanti pasti ada yang diselesaikan dengan cara turunan. Untuk kajian sendiri, apakah ada feedback? Cukup, Kak. Baik, karena untuk pertanyaan pertama tidak ada feedback, maka saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu cara mudah untuk tahu aturan rantai kan. Nah, aturan rantai itu kan biasanya kan bentuknya itu ada fungsi gitu kan. Di dalam kayak fungsi di dalam kurung gitu kan, di mana fungsinya itu bisa aja fungsi polinom, bisa juga fungsi rasional, yang nantinya itu pasti ada yang dipangkatin, kayak gitu kan. Nah, pasti kan kita kan menggunakan aturan turunan yang perpangkatan tadi kan, yang dimana Xn-nya itu pasti hasilnya itu N dikali X pangkat N-1 kan. Nah, yang pertama itu paling mudah itu biasanya di aturan rantai itu dia tuh menggunakan aturan turunan yaitu yang perkalian yang N-nya itu dikali X dipangkatkan N-1 tadi. Nah, ketika kita udah menurunkan suatu fungsi yang luar tadi, itu kan kita kan pasti melihat yang fungsi yang di dalam itu tadi kan, yaitu di mana fungsi yang di dalam tadi itu kita turunkan dengan aturan yang sama dari beberapa aturan turunan tadi, kita pilih yang paling sesuai. Jadi kita itu di aturan rantai itu kita tuh kayak ada 2 kali penyelesaian, bukan 2 kali apa ya, kayak kondisi atau solusinya. Yang pertama itu kita turunkan dari aturan yang dari aturan turunan sendiri, yaitu kita turunkan untuk fungsi yang di luarnya. Setelah kita tahu hasilnya, nanti kita kali atau kita gabung dengan hasil dari turunan yang fungsi yang di dalamnya dengan menggunakan aturan turunan-turunan yang tadi. Nah, untuk cara mudahnya sendiri untuk mengerjakan aturan rantai, kalian itu harus paham ya aturan turunan itu apa aja dan kalau bisa ya mungkin hafal ya. Tapi ya jangan terlalu dihafal. Pokoknya kalian tahu konsepnya itu udah bagus. Nah, kayak gitu. Untuk penanya gimana, Mbak? Baik, karena untuk pertanyaan kedua juga tidak ada feedback,
Maka saya kembalikan ke MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ersa atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi pengisian link presensi dan evaluasi. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Waktu pengisian yaitu selama 4 menit dimulai dari teman-teman yang berbahagia. Demikianlah serangkaian kegiatan Med Club 3 sesi pertama hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sangat baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada tentor kita yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan diskusikan dapat bermanfaat. Kepada saudara Alman Kiats, disilahkan. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di pengunjung acara Med Club 3 hari ini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas untuk mengucapkan rasa syukur atas kelancaran acara yang telah kita laksanakan. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim, dan bagi yang non-muslim, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afin yamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi li zalali wa zikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, segala aktivitas kami dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar, meskipun menguras waktu, tenaga, dan pikiran kami, sehingga kami dapat menajatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup acara Med Club 3 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara ini, dan jadikanlah semua ini sebagai amal ibadah jim. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu 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 alaihi wa barik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Alman Kiats atas pembacaan doanya. Sebelum kita mengakhiri acara Med Club 3 2025, akan dilakukan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh saya sendiri. Bagi teman-teman peserta, dimohon untuk mengaktifkan baik. Sesi dokumentasi yang pertama yaitu adalah gaya vektor. Oke, saya
Baik, yang kedua itu gaya bebas. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Sebelum menutup acara pada hari ini, saya informasikan kepada seluruh peserta bahwa akan ada post-test yang nantinya akan dikirimkan ke grup peserta dan saya ingatkan kembali kepada para peserta, dimohon untuk screenshot room Zoom ini sebagai bukti untuk mengisi presensi. Link presensi yang akan dikirimkan pada kolom chat Zoom dan grup WhatsApp Math Club 3. Para hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita kepada penghujung acara Math Club 3 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir dalam kegiatan Math Club 3 2025. Saya Reviona Widyadana, selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.